Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu, ingat sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Bila bepergian selalu menggunakan masker. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, tetap stay at home agar kita terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini kita melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang makanan dan minuman yang haram. Namun pada pertemuan kali ini difokuskan Bapak pada materi minuman haram. Nah, apa sih minuman yang haram itu? Minuman yang haram adalah semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam karena adanya dalil yang jelas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Ingat anak-anak, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, pasti hal itu memberikan madorot atau bahaya bagi umat manusia. Begitu juga di sini dengan minuman haram. Kenapa minuman itu diharamkan? Karena minuman itu pasti memberikan bahaya bagi para peminumnya. Nah, untuk macam-macam minuman haram apa saja? Macam-macam minuman haram di sini yang pertama adalah satu, semua jenis minuman yang memabukkan. Nah, apa dalilnya? Yang pertama dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr atau arak, berjudi, berkorban untuk berhala, undian dengan panah adalah perbuatan dosa dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan. Yang kedua dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr atau arak dan judi. Maka katakanlah bahwa keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang ketiga diperjelas dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh siapa? Jabir. Nah, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Yang artinya, dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala yang banyaknya memabukkan maka sedikit pun haram hukumnya. Nah, di sini contohnya apa saja? Minuman yang diharamkan, satu seperti khamr, jelas karena dapat memabukkan sehingga merusak akal. Yang kedua arak, kemudian bir, kemudian lagi yang keempat adalah minuman oplosan. Ini yang bisa membuat tubuh manusia menjadi tidak sehat, bahkan menimbulkan kematian. Nah, yang kedua yaitu minuman yang berasal dari binatang yang haram. Contohnya adalah susu anjing, susu dari babi. Nah, ini karena hukum awalnya binatang itu haram, maka pada dagingnya juga haram, susunya pun juga diharamkan. Nah, yang ketiga
adalah darah manusia atau binatang. Nanti meminum darah, baik itu darah manusia maupun darahnya binatang, itu diharamkan. Contohnya minum darahnya kelelawar untuk obat, atau minum darahnya ular untuk kekuatan. Nah, ini hukumnya adalah haram. Yang keempat adalah air yang tercampur racun di situ. Contohnya apa? Minum baygon. Nah, terus kemudian minum oplosan. Biasanya minum oplosan itu campur-campur, bahannya ada alkohol, ada autan dan sebagainya. Nah, ini. Kemudian air yang kelima, air yang najis atau air terkena najis sehingga air itu menjadi muta najis. Ada segelas kopi atau segelas teh, kemasukan kotorannya cicak, maka hukumnya menjadi haram karena air tersebut menjadi najis, tidak boleh diminum. Yang keenam, air yang didapat dengan cara yang tidak halal. Contohnya didapat dengan cara mencuri, kemudian cara merampok, kemudian dengan cara yang riba. Nah, bisa. Nah, ini contohnya minuman yang halal ada minum oplosan atau minuman yang beracun yang membahayakan bagi tubuh, membahayakan kesehatan tubuh kita. Nah, ada air yang habis diminum oleh anjing. Jika air itu dimasak, maka hukumnya adalah haram untuk diminum. Nah, kemudian selanjutnya adalah penggolongan makanan atau minuman haram. Nah, penggolongan makanan dan minuman yang haram. Di sini ada makanan dan minuman itu digolongkan menjadi haram aini dan haram sababi. Apa itu haram aini? Haram aini adalah makanan dan minuman yang sudah dinas di dalam Al-Quran, sudah jelas. Contohnya Contohnya adalah daging babi, kemudian anjing, kemudian khomer. Lah, itu sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran. Ini maka hukumnya adalah haram aini karena sudah jelas. Yang kedua, makanan dan minuman tersebut sudah dinas di dalam hadis Rasulullah SAW, dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW keharamannya, seperti binatang buas itu menjijikkan itu. Nah, itu minuman atau makanan tersebut hukumnya haramnya adalah haram aini. Yang kedua adalah haram sababi. Dikatakan haram sababi, maka makanan dan minuman tersebut ini dikarenakan suatu sebab tertentu keharamannya. Contohnya karena mungkin mengolahnya, contohnya pemotongan hewannya tidak menggunakan menyebut kalimat Allah. Terus kemudian minumannya karena ini ada minuman tercampur dengan najis. Nah, ini menjadi haram sababi. Nah, ini contohnya makanan dan minuman tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik, dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya. Haramnya maka disebut dengan haram sababi. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah rezeki yang halal lagi suci yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurlah akan nikmat-nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, ini maka sudah jelas bagi kita telah diserukan oleh Allah untuk memakan yang halal dan yang suci lagi, yang baik. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, hikmahnya jika kita
meninggalkan makanan yang haram. Satu, ini makanan yang haram itu dapat menimbulkan akibat sebagai berikut. Satu, merusak kesehatan, karena dalam makanan haram terdapat bibit penyakit, itu pasti. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, apa? Hati kita menjadi tertutup karena kita terlalu sering makan makanan yang haram, sehingga hati kita menjadi tertutup dengan adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengganggu kesehatan jiwa dan raga. Ini jelas diharamkan, itu dapat merugikan kesehatan atau membahayakan kesehatan jika kita makan. Kemudian yang keempat, makanan yang haram dapat merendahkan derajat baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Karena kita tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melanggar aturan-aturan agama, maka kita akan tidak dipercaya oleh sesama teman kita. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjadi hamba yang muttaqin atau yang bertakwa. Yang kelima, pikiran dan hati menjadi kotor sehingga mengakibatkan kegelisahan. Karena hati kita sudah tertutup. Pikiran kita sudah tertutup. Kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minuman haram dapat menimbulkan akibat sebagai berikut. Satu, merusak susunan urat saraf sehingga rangsangan ke pusat saraf tidak teratur. Lah, ini menyebabkan fungsi otak kita tidak dapat berpikir dengan normal, dengan sempurna. Kita akan mendapat proses berpikir kita akan lama karena ini adanya kerusakan sel-sel saraf sehingga rangsangan tidak dapat diterima secara cepat. Yang kedua, menipisnya dinding hati sehingga menimbulkan pendarahan, busung perut, keracunan dan penyakit paru. Ini akibat jika sering meminum minuman keras. Yang ketiga, melemahkan badan dan mengurangi daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit karena banyaknya menipisnya dinding hati. Yang dinding hati itu berfungsi untuk menyaring racun. Nah, di sini karena saringan racunnya sudah mulai melemah, maka tubuh kita akan mudah terserang dengan penyakit. Yang keempat, mental tidak seimbang sehingga mengganggu dan merusak kesabaran dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini karena kita minuman haram, akal kita tidak berfungsi dengan baik, kita akan mudah emosi. Nah, jika kita mudah emosi, maka hal ini bisa menyebabkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, keseimbangan mental kita tidak seimbang. Hal ini menyebabkan kerugian kita baik untuk diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini anak-anak yang dapat Bapak sampaikan pada materi pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Di akhir Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.